Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaprianantara Indah dengan NIM 202112121013 akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Nah, berikut. Pernyataan bahwa akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Menggambarkan pentingnya memiliki informasi yang tepat dan waktu respon yang cepat dalam menghadapi tantangan bisnis ini. Berikut adalah analisis dan contoh penerapan dalam bidang manajemen SDM. Yang pertama itu adalah akurasi, merujuk pada kebenaran dan kevalid informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Kedua yaitu B, kecepatan, mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan, memproses, dan merespon informasi. Dan contoh dalam manajemen yaitu adalah akurasi. Manajemen harus memastikan bahwa informasi terkait perubahan kebijakan dikomunikasikan secara jelas dan benar kepada seluruh karyawan. Kedua yaitu kecepatan. Perusahaan harus merespon perubahan regulasi dengan cepat. Jika perubahan kebijakan harus diimplementasikan dalam waktu singkat, manajemen SDM perlu mampu mengkoordinasikan proses komunikasi, pelatihan, dan penyesuaian kebijakan dan efisien. Untuk melakukan keputusan rekrutmen karyawan baru untuk posisi front office dengan menggunakan decision matrix, kita perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama itu identifikasi kriteria penilaian yang relevan untuk posisi front office, bisa meliputi pengalaman kerja, kemampuan komunikasi, keterampilan teknis. Nah, dan kedua tuh pembobotan kriteria. Pembobotan kriteria itu berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria terhadap keberhasilan dalam office. Nah, contohnya itu pengalaman kerja 20%. Karena yang kedua yaitu kemampuan komunikasi. Dan ketiga, keterampilan teknis. Yang keempat yaitu kepribadian dan sikap. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan decision matrix. Nah, untuk pembuatan decision matrix kita memiliki kriteria pengalaman kerja, nilainya berapa, untuk kemampuan komunikasi nilainya berapa, keterampilan teknis nilainya berapa, dan kepribadian sikap itu nilainya berapa, dan pendidikan kualifikasi itu nilainya berapa. Selanjutnya yaitu perhitungan total score. Nah, setelah contoh perhitungan total score ya ialah jadi nilai-nilainya ditambah dan hasilnya. Dan untuk analisis decision matrix, langkah selanjutnya setelah mendapat total score untuk kandidat dengan skor tertinggi akan sebagai pilihan terbaik untuk posisi front office. Nah, dengan menggunakan decision matrix seperti ini, perusahaan dapat meminimalkan subjektif dalam proses seleksi karyawan dan memastikan bahwa keputusan rekrutmen didukung oleh data dan analisis sistematis. Dan langkah keenam yaitu analisis decision matrix yang sudah dijelaskan tadi. Penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen SDM dapat efektif mengurangi bias-bias mungkin timbul dalam proses tersebut. Nah, contoh penggunaan teknologi untuk mengurangi bias dalam pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem manajemen aplikasi seperti JobFit, Greenhouse, atau Lever. Bagaimana menguranginya? Mengurangi bias. Perangkat lunak ini dapat melakukan screening awal secara otomatis berdasarkan kriteria yang ditentukan seperti pendidikan, pengalaman dan keterampilan. Dan contoh berikutnya yaitu assessment tools atau alat evaluasi. Contoh, tes kepribadian atau tes keterampilan online. Bagaimana menguranginya? Mengurangi bias. Alat evaluasi ini dapat memberikan pertanyaan dan skenario yang konsisten untuk setiap kandidat, sehingga evaluasi lebih objektif. Manfaat penggunaan teknologi mengurangi bias yaitu pertama, objektif. Teknologi dapat membantu meminimalkan interpretasi subjektif dan preferensi pribadi,
sehingga keputusan dapat didasarkan pada data dan fakta yang lebih objektif. Kedua yaitu konsistensi. Algoritma dan perangkat lunak dapat memberikan konsistensi dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan, mengurangi variasi hasil yang disebabkan oleh faktor manusiawi. Dan terakhir yaitu penjagaan diskriminasi. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, organisasi dapat lebih memperhatikan keadilan dan keberagamaan dalam proses pengambilan keputusan. Sebelum mengambil keputusan untuk merekrut karyawan baru, manajer SDM perlu mempertimbangkan beberapa dasar pengambilan keputusan yang esensial. Berikut adalah beberapa hal yang dipertimbangkan: kebutuhan dan spesifikasi. Posisi manajer SDM memiliki pemahaman yang jelas tentang kebutuhan posisi yang akan diisi. Ini mencakup tanggung jawab pekerjaan, keterampilan dan pengalaman diperlukan, serta karakteristik kepribadian yang sesuai. Dan untuk analisisnya, yang pertama tuh analisis pekerjaan, yaitu sumber daya yang tersedia, strategi rekrutmen, kepatuhan hukum, evaluasi kandidat. Yang kedua yaitu kebutuhan pengembangan organisasi. Rekrutmen ini juga harus dipertimbangkan dalam konteks strategi pengembangan jangka organisasi. Manajer SDM perlu memikirkan bagaimana kebutuhan rekrutmen saat ini berhubungan dengan visi dan tujuan organisasi di masa depan. Penyusunan tawaran kerja. Setelah memilih kandidat yang tepat, manajer SDM harus dapat menyiapkan dan menyusun kerja yang menarik dan kompetitif. Hal ini meliputi kompensasi, tunjangan, dan kondisi kerja lainnya yang dapat mengaruhi keputusan kandidat untuk menerima atau menolak tawaran. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, manajer SDM membuat keputusan rekrutmen yang lebih terinformasi dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun buatan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.